Karena dengan begitu luasnya lautan ilmu pengetahuan ini, Anda hanya meneliti sedikit saja, ya. Tapi fokus dan spesifik. Itu akan membuat penelitian Anda menjadi penelitian terbaik. Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya buat calon mahasiswa atau yang sedang menjadi mahasiswa. Anda lagi sibuk nih nulis skripsi atau tugas akhir. Kali ini saya akan menyampaikan tentang siklus sebuah skripsi terbaik. Nah, khususnya buat yang sedang menulis skripsi, simak terus sampai akhir ya. Siklus skripsi yang terbaik menurut saya, ya. Yang pertama, identifikasi masalah yang tepat. Keberhasilan Anda untuk mengidentifikasi masalah, menentukan masalahnya itu apa. Itu hal yang paling penting. Kalau Anda gagal melakukan identifikasi masalah, berarti Anda tidak akan pergi kemana-mana. Anda tidak akan tahu apa yang itu akan Anda teliti. Dalam mengidentifikasi masalah, Anda juga harus bisa meyakinkan kenapa penelitian ini harus diteliti dan kenapa ini menjadi satu masalah dalam penelitian Anda. Tanpa itu, Anda tidak akan bisa menyajikan penelitian yang baik, yang komprehensif, maupun Anda tidak akan bisa menentukan langkah-langkah berikutnya dalam siklus penelitian skripsi terbaik ini. Langkah yang kedua adalah lakukan studi literatur. Studi literatur yang terbaik adalah mengetahui posisi dari masalah penelitian ini. Apa yang sudah diketahui oleh khalayak peneliti tentang topik yang Anda teliti ini, atau apa yang belum diketahui, apakah ada gap, apakah ada satu celah yang bisa diisi. Nah, disinilah menjadi penting bahwa dengan studi literatur Anda mengetahui posisi, di mana posisi penelitian Anda. Tentu Anda bisa melakukan dengan mencari, ada sistematik literatur review, ya, memilih, mengklasifikasikan, kemudian mengelompok-kelompokkan. Nah, Anda akan menaruh penelitian Anda di posisi yang mana. Itu akan membedakan skripsi Anda, ya, berkontribusi pada topik yang mana. Karena dengan begitu luasnya lautan ilmu pengetahuan ini, Anda hanya meneliti sedikit saja, ya. Tapi fokus dan spesifik. Itu akan membuat penelitian Anda menjadi penelitian terbaik. Siklus skripsi terbaik yang ketiga adalah tentukan tujuan penelitian Anda. Buat apa penelitian ini? Untuk mengetahui masalah-masalah awal, atau untuk menjelaskan sebab akibatnya, atau ada untuk skenario, evaluasi. Nah, Anda bisa melihat video-video saya yang lain ya tentang hal ini. Tapi dengan mengetahui tujuan penelitian, Anda juga akan bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu pada teori apa yang akan Anda gunakan? Kacamata apa yang akan Anda pakai untuk meneliti masalah dari penelitian Anda ini? Berbagai macam kacamata bisa menghasilkan berbagai macam hasil yang berbeda. Tentukan sesuai dengan sudut pandang Anda. Nah, penentuan kacamata ini atau teori ini sangat ditentukan oleh latar belakang Anda juga. Mungkin supervisor Anda menentukan Anda harus menggunakan teori ini. Atau Anda memang punya rasa ketertarikan bahwa bagaimana kalau masalah ini dilihat dari kacamata teori X atau Y atau Z. Silakan saja. Semuanya tergantung pada Anda. Yang terpenting adalah Anda tepat menerapkan atau mengaplikasikan dari teori yang Anda gunakan. Bukan berarti teorinya itu harus sangat kompleks, complicated, ya. Seolah-olah Anda semakin kompleks dan akan semakin sempurna dari penelitian Anda. Tidak. Tapi kalau Anda berhasil, tapi yang terbaik adalah menentukan teori dan mengaplikasikan dengan baik. Teorinya Anda pahami dengan benar, Anda tuliskan dengan benar, diaplikasikan dengan benar. Itulah kunci penerapan teori yang baik. Nah, yang keempat, siklus penelitian terbaik adalah penentuan metode yang tepat. Dengan mengetahui tujuan yang tepat dan teori tadi yang tepat, Anda tahu caranya bagaimana mencari sumber-sumber penelitiannya, bagaimana mencari datanya, apa yang harus dicari, bagaimana kemudian menganalisisnya. Nah, bagaimana memilah-milah data, siapa yang harus di-interview misalnya, perlukah harus interview, atau hanya menggunakan data-data sekunder saja. Jadi, ini menjadi yang terpenting. Cara mendapatkan ilmu pengetahuan, cara mendapatkan data. Karena menentukan tahapan lebih lanjut,
pada analisis data. Tentu dalam metode penelitian ini Anda harus berhubungan dengan berbagai pihak. Misalnya kalau penelitian Anda ini berkaitan dengan subjek manusia atau makhluk hidup, biasanya Anda butuh informed consent ya. Anda harus membutuhkan suatu dokumen yang lolos di komisi etik. Atau Anda harus berhubungan dengan orang, kalau Anda wawancara, orang itu harus setuju bahwa Anda wawancara. Dan dengan sadar orang itu memberikan jawaban ya, dan tidak merasa dijebak atau terjebak ketika Anda ternyata wawancara, Anda tidak jujur bahwa sebenarnya untuk penelitian tertentu, tapi Anda tidak membicarakan secara terbuka dengan mereka. Nah, ini berkaitan dengan prosedur-prosedur administrasi dari penelitian yang harus dilewati. Ingat, karena ketika hasil penelitian Anda selesai, kalau Anda ingin publikasikan, banyak juga jurnal yang membutuhkan ada bukti-bukti prosedur-prosedur penelitian yang Anda gunakan, termasuk informed consent atau dokumen yang uji lolos dari etik. Siklus penelitian terbaik yang kelima adalah analisis data dan interpretasi data. Ini yang terpenting. Data sudah terkumpul. Bagaimana Anda menganalisisnya? Sesuai dengan kacamata tadi, sesuai dengan teori yang terpilih ya, sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Anda memilih, memilah, kemudian interpretasi data. Kalau Anda kuantitatif misalnya menggunakan satu software tertentu, hasil statistiknya keluar. Nah, tahap berikutnya, ya, setelah uji statistiknya beres semuanya, tapi hasil dari uji statistik itu apa? Bagaimana Anda membunyikan itu? Bagaimana Anda menganalisis itu? Itu yang paling penting. Yang saya lihat seringkali mahasiswa selesai uji statistik, senang banget gitu. Wah, udah nih hasilnya ini. Mungkin katakanlah mengikuti kaidah-kaidah signifikan, positif ya, happy banget. Misalnya seperti itu. Tapi gagal melakukan interpretasi dari apa makna dari signifikan itu, apa makna dari positif itu atau negatif itu. Nah, di sini diperlukan ya. Jadi uji statistik selesai bukan berarti analisis data selesai. Karena Anda membutuhkan interpretasi. Dan seringkali interpretasi di situ yang lebih penting karena muatannya lebih kuat. Ya. Jadi statistik hanyalah tools. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Yang kualitatif tentu Anda sendiri sebagai peneliti merupakan tools. Ya. Jadi kekayaan Anda dalam memahami satu masalah, pemahaman Anda, pemahaman teoritis Anda, itu sangat menentukan dari analisis Anda. Kembali ke literatur terdahulu yang tadi Anda gunakan untuk menyusun dalam introduction misalnya, ataupun dalam Anda menyusun studi literatur tadi, apa yang sudah Anda lihat. Nah, kembalikan di sana untuk yang pertama kali. Tapi kemudian cari juga literatur yang lain. Karena literatur di awal mungkin sudah lewat. Ketika Anda mulai penelitian, mungkin butuh waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan mungkin ada beberapa tahun, sudah banyak informasi-informasi baru, sudah banyak karya-karya baru yang muncul. Kembali ke jurnal-jurnal, ya, cari artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian Anda. Apakah hasilnya ini mendukung penelitian Anda atau tidak? Kalau itu mendukung, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Why? Ya. Pertanyaan mengapa ini harus bisa jawab ketika Anda melakukan analisis ini. Lalu, kenapa kalau sudah seperti ini? So what gitu loh. Nah, inilah kemampuan Anda melakukan analisis. Itu menentukan menjadi salah satu dari bentuk skripsi atau penelitian yang terbaik. Dalam interpretasi data tadi, itu yang tidak kalah pentingnya adalah membangun argumentasi. Jadi data digunakan untuk membangun argumentasi. Analisis, ada argumentasinya, ada data sebagai buktinya. Nah, itu akan mendukung nanti misalnya Anda memiliki hipotesisnya, itu bisa disupport atau enggak, atau Anda punya proposisi, apakah proposisi itu juga bisa terbangun, kemudian menjadi satu hal yang harus dibuktikan lebih lanjut di kemudian hari. Data, ada fakta, argumentasi, ada contoh, semuanya itu menentukan bagaimana interpretasi data yang baik. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu adalah penulisan. Aspek penulisan dari penelitian Anda itu memainkan peranan yang sangat penting. Anda harus pahami bagaimana sistematikanya, pembabakannya. Kalau standar, mungkin skripsi, tesis, disertasi, Anda bisa mempelajari itu sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kampus Anda. Kalau itu nanti Anda
buat dalam bentuk artikel ilmiah, Anda tahu bagaimana sistematikanya ya. IMRAD misalnya, introduction, ada method, result, analysis, and discussion. Misalnya itu salah satu contohnya yang sering ada dalam kasanah ilmiah kita. Nah, kohesivitas, koherensi dari antar paragraf atau antar bagian ya. Kohesif ya, bagaimana penulisannya itu bisa menunjukkan satu kesatuan yang menyatu satu sama lain. Bagaimana terlihat adanya benang merah, bagaimana penulisan Anda terlihat sebagai satu cerita yang mengalir. Tentu setiap bidang itu memiliki ciri tersendiri, memiliki cara-cara tersendiri, tapi yang pasti ketika orang membaca judul penelitian kita atau membaca judul skripsi kita, ya kita sudah bisa menebak arahnya kemana. Ya, kemudian antara bab 1 hingga bab terakhir itu terjalin satu benang merah yang mudah dipahami. Dan ingat, menulis dalam hal-hal yang sifatnya pendek, ya, kohesif, coherence, dan tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang kompleks, kadang-kadang sulit dipahami. Nah, itu juga harus dihindari. Namun demikian, semua kembali kepada gaya kita masing-masing. Nah, ini Anda perlu investasi dalam training penulisan. Anda menulis tidak sekali jadi, ya. Namun demikian, ini tips singkat dari saya ketika Anda menuliskan adalah mood Anda ketika Anda menulis, tolong di setel bahwa mood Anda adalah menulis. Ya, tulis aja semuanya, ya, dari bab 1 ya dan sampai bab terakhir. Ketika mood Anda menulis. Nah, tapi ketika Anda katakanlah selesai menulis atau sebagian Anda selesaikan, switch mood Anda kepada mereview atau mengedit. Nah, artinya Anda perlakukan diri Anda sebagai seorang editor yang tajam dalam melihat tulisan orang gitu. Sehingga Anda mengkritik ini bagus atau tidak, ini terlalu panjang kalimatnya atau kalimatnya terlalu kompleks sehingga tidak jelas idenya apa, ya, sehingga Anda harus potong dan membuatnya lebih pendek. Dan jangan sekali-kali Anda melakukan penulisan, ya, mulai menulis, mood Anda menulis, tapi langsung juga mood Anda gabung mereview. Sebagai seorang pemula itu akan sangat sulit sekali. Kenapa? Anda menulis satu kalimat dalam satu paragraf. Wah, ini benar nggak ya? Ini enak nggak ya? Baru mau menulis satu kalimat karena merasa nggak bagus, Anda hapus lagi, Anda tulis lagi, Anda hapus lagi. Itu bisa memakan waktu sehingga akhirnya apa akibatnya? Anda nggak selesai menulis satu paragraf sekalipun. Ini saran kecil saya saja. Tentu Anda yang udah jago silahkan. Anda switching di sini, mindset Anda langsung berubah, dalam bawah sadar Anda silahkan. Tapi itu orang yang jago seperti itu biasanya sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang. Latihan-latihan menulis yang panjang, karya-karya ilmiahnya juga panjang. Nah, jadi tentukan mood Anda ketika menulis. Menulislah dulu ketika hampir selesai atau sebagian selesai atau bahkan seluruhnya selesai. Kemudian mood Anda ubah style ke arah sebagai seorang reviewer atau editor sehingga Anda bisa melihat di mana celah-celah dari tulisan Anda itu sendiri. Tentu Anda bisa lakukan itu tiap bab atau tiap bagian, ya. Tidak harus selesai sampai satu skripsi Anda dulu. Nah, nanti kita bicara lagi deh tentang bagaimana cara menulis yang baik dan moodnya menyelesaikan dan kaitannya dengan mood kita. Baik, itu tadi langkah-langkah tentang penulisan skripsi yang terbaik dari pengalaman saya selama ini menjadi pembimbing mahasiswa. Semoga bermanfaat. Apabila Anda melihat ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe ya, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari sedikit sharing saya ini. Sukses buat Anda. Saya tunggu skripsi-skripsi hebat Anda, skripsi-skripsi terbaik Anda, dan jangan lupa kalau Anda sudah lulus, komen di sini ya. Apakah tips ini bermanfaat? Sampai ketemu. Salam sukses buat kalian.